Idris. Nah, lalu Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Abu Nuaim, Al-Baihaqi dan Al-Bazar, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, Rasulullah bersabda, malaikat Jibril membisikkan di dalam hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya. Jadi kita nggak akan dipanggil oleh Allah. Dengan kata lain, kalau kita dipanggil oleh Allah, otomatis memang rezekinya sudah habis. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang baik. Yakni yang halal, kemudian proporsional. Proporsional itu berarti tidak serakah, tidak greedy, tidak kemaruk, dan yang lebih penting lagi adalah tidak tersibukkan dengannya. Karena dalam kenyataannya kita bisa melihat saking sibuknya seorang bekerja cari duit, lalu ibadahnya berantakan. Ibadahnya jeblok, sholat sering ditinggalkan, baca Quran juga sudah menjadi sesuatu yang langka, mahal. Mungkin hanya di bulan Ramadan saja dia baca Quran. Zikir dan doa juga sudah jarang. Sholat tahajud udah nggak pernah misalnya. Sholat duha apalagi, karena dia sedang sibuk cari duit. Tersibukkan oleh pekerjaan, oleh mencari rezeki, mencari duit, sehingga akhirnya hidupnya bukan lagi untuk ibadah, tapi sudah tertipu hidupnya untuk duniawi, untuk mencari harta dunia. Dan hendaklah tertundanya atau lambatnya rezeki tidak mendorong kalian untuk mencarinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya keridhaan di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Nah, jadi Nabi mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, cari duit dengan menghalalkan segala cara, padahal sudah jelas hidup kita ini harusnya diisi dengan ketaatan kepada Allah, sehingga mencari rezekinya itu jangan kemaruk, jangan serakah, lalu menghalalkan segala cara. Nah, di sini, di slide berikutnya kita bisa melihat hukum bekerja dalam Islam. Tadi sudah saya sampaikan di dalam pembahasan surat 9 ayat 105 tadi, bahwa bekerja itu hukumnya wajib. Nah, ini dalil hadisnya. Kalau tadi kan dalil Al-Qur'annya. Dalil hadisnya di riwayat Tobroni dan Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, mencari rezeki yang halal adalah wajib hukumnya. Sesudah menunaikan yang fardu. Yang fardu itu maksudnya ibadah, ya. Ibadah yang fardu, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Di dalam hadis riwayat Tobroni, Rasulullah juga menyebutkan fadilah atau keutamaan bekerja. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus atau ditebus dengan pahala sholat, dengan pahala sedekah atau haji sekalipun, namun hanya dapat ditebus, dihapus dengan kesusahpayahan dalam mencari nafkah. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan bekerja itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita bekerjanya lillah karena Allah, kemudian kita lelah karena pekerjaan tersebut, malam-malam itu kita sudah begitu capeknya, ya, 4L, ya, lelah, letih, lemah, letoy gitu, maka pada saat itu kita diampuni dosa-dosa. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah, tapi hanya bisa dihapus dengan kelelahan kita, ya, dengan keikhlasan kita bekerja mencari nafkah. Sekali lagi, bahwa bekerja itu akan dihisab oleh Allah. Semua aktivitas kita di dunia ini itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita dapatkan di dunia ini, baik besar maupun kecil, itu juga akan dihisab. Secara umum, Allah sendiri menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Betapa manusia nanti di yaumul kiamah akan membuka kitabnya masing-masing.
Lalu mereka akan melihat di situ catatan yang demikian detail, rinci tentang perbuatan mereka selama di dunia, termasuk dari mana rezeki mereka, dicari dengan cara bagaimana, lalu dibelanjakan untuk apa. Itu semuanya akan dihisap dan tercatat dalam buku amal kita. Surat Al-Isra ayat 13-14 dikatakan di situ. Nah, siapa yang mau baca ini? Satu lagi, ya, gantian. Siapa yang mau baca? Silakan. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 13 dan 14. Silahkan, yang ingin baca, dibuka audionya. Ayo, gantian, biar dapat pahala. Sama-sama kita belajar. Halo, ada? Oh, ini Ibu Resti, raise hand. Ibu Resti, silakan Ibu Resti. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ya, terima kasih. Ibu siapa, Bu? Bu Resti ya? Ya, Iya. jazakallah khairan katsira. Jazakallah. Wa iyyaki. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 13-14 ini disebutkan wa kullu insanin alzamahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah, artinya adalah dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Artinya catatan amalnya itu akan terus tercatat atau tidak akan pernah hilang. Persis seperti kalau zaman sekarang tuh kita baru ngeh juga ya, baru mengerti juga bahwa jejak digital di medsos kita itu nggak bisa hilang sebetulnya. Dia tetap tercatat walaupun di-delete, dihapus. Bisa dimunculkan kembali oleh ahli-ahli IT. Nah, kira-kira begitulah. Ya, setiap amalan manusia itu akan nempel, akan tetap ada di dalam dirinya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka, lalu ya diperintahkan kepada manusia tersebut, kepada kita semuanya, bacalah kitabmu, ya ikra kitabak, bacalah kitabmu yang terbuka di hadapanmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas diri. Jadi kita nanti akan menghisap diri kita juga, di samping juga kita akan dihisap oleh Allah, ditanya-tanya oleh Allah. Dan hisap itu berlangsung lama ya. Jadi nanti kita di padang mahsyar itu sambil menunggu dihisap satu persatu, maka kita akan tinggal di situ mungkin bisa sampai ribuan tahun ya, padang mahsyar itu. Dan pada waktu itu waktu sudah tidak penting lagi bagi kita, karena kita selama-lamanya ya di akhirat itu. Nah, oleh sebab itu yang penting hidup di dunia ini harus tawakal. Tawakal itu pengertian sederhananya adalah menyerahkan segala macam urusan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ya. Sebagaimana dikatakan juga di dalam surat At-Tolak. At-Tolak ini surat 65 ya. Betul?
Bisa dibuka juga. At-Tolak. Ya, surat 65 ayat 3 dikatakan di situ, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan sebentar. Ya. Di tengah-tengahnya ayatnya itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya. Jadi yang penting tawakal, insya Allah kita akan dilancarkan urusan-urusan kita, termasuk rezeki kita. Walaupun sudah ditakar oleh Allah, tapi bisa saja takdir Allah itu berubah akibat doa-doa kita. Akibat kedekatan kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qadar illa doa. Ini hadis sahih ya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya dengan doa yang menunjukkan bahwa kita bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, insya Allah takdir Allah itu bisa berubah. Karena Allah bisa berkehendak, bisa berbuat sekehendaknya, sebebasnya. Karena Allah itu maha kuasa. Nah, terakhir, ya Bapak dan Ibu, kita juga perlu memahami ada jenis-jenis rezeki. Ada 8. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin, sehingga kita nggak perlu khawatir. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Hud, ayat 6. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi semuanya sudah dijamin. Setiap makhluk hidup, bahkan semut sekalipun, binatang yang sangat kecil, itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak misalnya. Cicak itu kan makanannya nyamuk. Cicak itu nempel di dinding, nyamuk itu terbang. Tapi ternyata cicak yang secara logika sepertinya susah ya untuk mendapatkan makanan berupa nyamuk yang terbang, tapi ternyata ya cicak itu bisa dapat makanan juga dari nyamuk yang meleng gitu ya, yang kemudian mendekati dinding, yang di situ ada cicaknya dan akhirnya jadi makanan cicak. Nah, itu contoh sederhana saja bahwa memang setiap makhluk hidup itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Nah, ini berlaku umum. Tadi sudah dikatakan ini berlaku umum, tetapi sekali lagi ini bukanlah satu-satunya sebab datangnya rezeki kepada kita. Ada sebab yang lainnya, yakni ketawakalan kita, kedekatan kita kepada Allah, keyakinan kita bahwa kita akan ditolong oleh Allah, ya. Karena Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zonni abdibi. Aku berada pada sangka hambaku. Jika hambaku menyangka bahwa aku akan menolongnya, maka aku akan menolongnya. Jika hambaku menyangka bahwa aku tidak akan menolongnya, maka aku tidak akan menolongnya. Nah, kira-kira begitu. You are what you are thinking. Itu bahasa Jawanya ya. Maksud saya bahasa Inggrisnya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau kita berpikir kita akan dibantu Allah, maka Allah akan membantu kita. Jadi yang kedua adalah rezeki karena usaha. Kemudian yang ketiga, jenis rezeki yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur. Nah ini, ternyata kalau kita bersyukur, maka walaupun kita mungkin tidak bekerja secara membabi buta, banting tulang, sampai akhirnya lupa kepada kewajiban utama kita, yakni beribadah, tapi kita rajin bersyukur, ternyata kita bisa diberikan nikmat rezeki juga. Ini ayatnya sangat terkenal, lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Sebaliknya kalau kita kufur,
tidak bersyukur, maka akan diganti dengan azab Allah yang amat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Lalu yang keempat, rezeki yang tak terduga. Nah, ini adalah rezeki yang Allah berikan khusus kepada orang-orang muslim yang bertakwa. Ya, ini ayatnya juga sangat terkenal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi yakinlah kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Tiba-tiba, surprise, penuh dengan kejutan. Dan itu sudah terbukti sepanjang sejarah kehidupan manusia. Manusia banyak sekali ya kisah-kisah di dalam kehidupan para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Mereka itu hidupnya penuh dengan keajaiban, penuh dengan kejutan-kejutan, surprise dari Allah, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau istilah sederhananya itu penghasilannya pas-pasan. Pas pengen masukin anak sekolah, pas ada uangnya. Pas ingin beli baju baru, pas ada uangnya. Pas ingin beli rumah, pas ada uangnya. Pas ingin apalagi membeli kendaraan yang baru, pas ada uangnya. Jadi penghasilnya pas-pasan. Selalu dibantu Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian selanjutnya adalah yang berikutnya, yang kelima adalah rezeki karena istighfar. Jadi jangan menganggap remeh minta ampun kepada Allah. Ternyata menurut surat Nuh ayat 10-11 disebutkan beristighfarlah kepada Rabb-mu. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak hartamu. Jadi ada hubungannya antara istighfar atau banyak istighfar dengan rezeki. Dengan semakin banyak harta, ya, kemudian Allah juga menggambarkan di sini akan turun hujan kepadamu dengan lebat, yang menunjukkan bahwa misalnya para petani yang tanahnya tadi tandus, kering, tapi kemudian dengan dia banyak istighfar, maka Allah turunkan hujan untuk menyuburkan tanamannya. Nah, ini adalah ayat yang sering terlupakan, termasuk oleh kita ya, bahkan oleh saya pribadi gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa istighfar itu ternyata bisa memperlancar rezeki. Maka banyak-banyaklah istighfar. Ya, ada yang istighfar sampai 1000 kali misalnya. Tafadol, silakan. Penting semakin banyak istighfar, maka itu semakin baik. Lalu yang keenam, rezeki karena menikah. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Ustaz. Ya. Ada yang bocor ini ya. Bisa dimatikan mungkin oleh panitia. Ya, rezeki karena menikah. Nah, ini halo, masih terdengar? Masih, Terdengar ya? Ustaz. Masih, Ustaz, masih. Rezeki karena menikah itu adalah ayat yang Allah sampaikan ya kepada kita agar para bujangan dan para gadis itu jangan takut untuk menikah. Semakin cepat menikah, maka semakin cepat dia mendapatkan rezeki karena sebab menikah. Jadi kalau misalnya ada sekarang ini anggapan bahwa saya nggak mau menikah cepat, saya ingin berkepribadian dulu, punya mobil pribadi, punya tanah pribadi, punya barang-barang pribadi. Ya, setelah punya kepribadian atau barang-barang pribadi tadi, barulah dia mau menikah.
Nah, nunggu sampai berkepribadian tadi, itu mungkin lama. Mungkin usianya sudah lanjut, di atas 30, bahkan di atas 35, bahkan 40, baru dia siap menikah. Nah, ini sebuah sebuah pandangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam sendiri mengajarkan agar kita segera menikah. Karena di situ ada rezekinya juga. Ini surat An-Nur ayat 32, saya bacakan artinya saja. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Bahkan hamba sahaya, sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya, tapi Allah ingin menggambarkan orang yang paling lemah di muka bumi, yakni budak atau hamba sahaya saja, itu juga dijamin rezekinya kalau dia menikah. Jika mereka miskin, kata Allah, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Nah, ini adalah jaminan supaya kita tidak takut untuk menikah. Yang penting sudah siap secara mental, yang penting sudah siap secara pemikiran, ya. Jadi mental itu maksudnya perasaan, ya, atau emosionalnya. Kemudian siap secara fikroh, pemikirannya, kemudian siap secara fisik, bismillah, menikahlah. Tidak perlu mapan dulu. Ini ajaran materialistik nih, ajaran dari barat mungkin, ya, sehingga sebagian kita itu terpengaruh, anak-anak kita terpengaruh, ya, pemuda-pemuda kita terpengaruh, menunda-nunda nikah. Padahal menunda-nunda nikah itu memperbanyak dosa, termasuk yang pasti adalah dosa zina, ya, dosa berzina, baik dengan melakukan hubungan badan maupun dengan melakukan zina-zina yang lainnya, zina hati, zina tangan, dan seterusnya itu. Jadi ini ayat yang menunjukkan bahwa rezeki itu bisa datang karena menikah. Kemudian yang berikutnya, rezeki itu bisa datang karena punya anak. Sehingga kalau dulu ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Kalau dulu ada istilah banyak anak, banyak rezeki, maka itu benar. Ya. Bisa dimatikan? Bu Dina sepertinya ini. Halo? Halo? Oke ya, masih dengar ya? Allah. Masih Ustaz. Ya, ya. Nah, ini rezeki karena anak. Sehingga kalau ada dulu nenek moyang kita tuh percaya banyak anak banyak rezeki, itu adalah benar. Itu adalah hak. Karena berdasarkan ayat Quran, surat Al-Isra, surat 17, ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Makanya saya tuh anaknya banyak. Anak saya 8. Karena kenapa? Karena saya tidak mau termasuk dalam golongan ayat-ayat yang takut memiliki anak banyak. Atau yang membatasi anak karena takut miskin. Kan di sini disebutkan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Membunuh di sini pengertiannya bisa luas. Ya, termasuk KB, ya, melakukan istilahnya melakukan keluarga berencana, memakai alat-alat kontrasepsi tanpa alasan yang tepat. Semata-mata karena takut untuk membiayai anak-anak. Takut untuk bahwa kalau anak banyak, maka makin sengsara nih rumah tangga kita. Takut miskin, takut nggak punya duit karena anaknya banyak. Padahal Allah sudah mengatakan di sini, kamilah yang akan menanggung rezeki mereka. Rezeki anak-anak kita, setiap anak yang lahir itu pasti punya rezekinya, walaupun melalui perantara kita. Karena dia masih kecil, masih bayi misalnya, atau masih belum dewasa, ya, belum akil balik, maka rezekinya turun melalui bapak dan ibunya. Tapi itu adalah rezeki buat mereka yang telah Allah sediakan. Sehingga tidak perlu kita takut memiliki anak. Bahkan Rasulullah
memerintahkan kita untuk memperbanyak keturunan, karena Allah akan karena Allah akan berbangga-bangga. Maaf, karena Rasulullah ya. Karena Rasulullah akan bangga dengan banyaknya umatnya nanti di yaumul kiamah. Jadi pada mahsyar itu ketika manusia berkumpul, ternyata yang paling banyak itu adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah kebanggaan Rasulullah yang perlu kita indahkan, yang perlu kita perhatikan. Ya, kenapa ada orang anaknya banyak tapi rezekinya seret? Kenapa? Balik lagi, karena dia nggak yakin dengan ayat ini. Jadi syarat supaya terjadi betul-betul banyak anak banyak rezeki itu adalah keyakinan. Ingat tadi ya hadis qudsi yang sahih ya. Ana inda zonni abdibi. Aku berada pada sangka hambaku. Aku berada pada keyakinan anakku. Aku berada pada keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin bahwa banyak anak banyak rezeki, insya Allah benar. Tapi kalau sebaliknya hambaku tidak yakin, banyak anak banyak sengsara, maka itulah yang terjadi. Tapi mereka-mereka yang tidak percaya, banyak anak banyak rezeki itu berarti melanggar ayat ini. Ya, di sini jelas sekali bahwa Allah yang menyuruh kita jangan sampai ya takut miskin hanya gara-gara anak atau bertambahnya anak. Kemudian yang terakhir, rezeki karena sedekah. Nah, ini ya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Jadi kalau kita ingin banyak rezeki, maka banyaklah bersedekah. Tetapi sedekahnya itu juga jangan sampai menzalimi diri sendiri. Ya, jangan sampai menghabiskan harta benda kita, ya, apalagi sampai menghubungkan antara sedekah dengan balas jasa berupa dapat rezeki. Rusak akhirnya keikhlasan kita. Jadi Bapak dan Ibu, ya termasuk saya pribadi ini, kalau kita berinfak semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, semata-mata ikhlas mengharapkan ridho Allah, bukan bersedekah dengan harapan dapat balas jasa dari Allah. Ya, dapat balas jasa berupa apa? Allah akan menggantinya dengan berkali-kali lipat. Walaupun memang ayatnya ada. Walaupun hadisnya juga ada. Tetapi ingat, niat kita melakukan segala amal, termasuk sedekah itu harus semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ya, wa minan nasi mayashri nafsabtigo amardotilah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya di dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah engkau diperintahkan kecuali untuk melaksanakan agama ini dengan niat yang ikhlas. Ikhlas, lurus, semata-mata untuk Allah. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Bersedekahlah, tapi tetap niatnya ikhlas. Jangan niat utamanya adalah untuk mendapatkan balas jasa dari Allah. Sehingga ketika kita udah sedekah, sedekahnya udah sering, udah banyak, lalu ternyata rezeki kita seret tetap, lalu kita protes sama Allah. Ya itu karena salah niat. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. ini Ustaz. kesimpulannya, Mas Irfan, kesimpulannya Ibnul Qayyim, ya, ini muridnya Ibnu Taimiyah, beliau menyimpulkan, ya, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi fokus untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Nah, ini kesimpulannya adalah jangan khawatirkan rezekimu karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila tahu hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz telah memaparkan bagaimana pada malam hari ini tentang rezeki yang dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 hingga penjelasan mengenai berbagai macam rezeki yang ada di dalam Al-Quran, semuanya sudah dijelaskan. Dan Alhamdulillah tadi kita telah diberikan pemaparan oleh Ustadz. Dan ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Leni, maaf. Dari Ibu Leni. Ustadz, kalau rezeki rajin salawatan, ada nggak Ustadz? Nah, ada yang mengamalkan salawat, misalkan Ustadz, karena 1000 misalkan. Ya. Saya jawab langsung. Ya Ustadz, boleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi salawat atau banyak bersalawat itu tentu ada keutamaannya, ada imbalannya. Imbalannya itu macam-macam. Mungkin kapan-kapan kita akan membahas juga nih ya, apa saja imbalan atau keutamaan dari sering bersalawat. Ya, antara lain itu ya mendapat syafaat nanti di yaumul kiamah. Kemudian apalagi? Ya tentu mendapat pahala, itu pasti. Lalu menghapus dosa. Lalu sebagai pintu doa. Jadi doa yang lebih makbul, lebih diterima Allah adalah apabila doa itu diawali dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian hajatnya dikabulkan. Ya, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah karena banyak bersalawat. Dijauhkan dari kepelitan ya atau bakhil. Diterima amal ibadahnya yang soleh. Ya, akan diampuni oleh malaikat dan seterusnya, banyak sekali. Ya, dihindari dari kesusahan hidup di dunia dan di akhirat dan mendapat rahmat Allah dan seterusnya. Dan nanti dalil-dalilnya mungkin bisa kita bahas secara khusus ya dalam kesempatan berikutnya. Intinya adalah memang salah satu keutamaan dari bersolawat itu ya itu tadi ya, kita akan juga banyak mendapatkan rezeki karena Allah menolong kita, mengabulkan doa kita, ya, mendapatkan rahmat Allah dan seterusnya tadi, dijauhkan dari kebakilan tadi ya, sehingga kita menjadi orang yang pemurah, dermawan. Itu juga hasil dari sholawat yang kita lakukan. Baik, itu kira-kira. Siap Ustaz. Ya Alhamdulillah, berarti ada ya Ustaz ya. Berarti makanya kan sebelum kita berdoa harus diawali dengan istighfar dan salawat ya Ustaz ya. Betul ya. Ya, siap. Mungkin Bapak Ibu yang langsung ingin bertanya nih, silakan untuk raise hand. Sebelum nanti pertanyaan yang banyak di chat. Silakan, ada yang ingin bertanya secara langsung bersama guru kita. Mungkin masih malu-malu nih Ustaz. Iya. Jadi ada yang chat nih pertanyaan nih Ustaz ya, dari Ibu Yani. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika ada seseorang dikatakan mampu tapi dia mendapatkan bantuan dari pemerintah, bansos, padahal bantuan tersebut untuk orang-orang miskin, itu termasuk rezeki yang halal atau yang haram Ustaz? Enggak Ustaz. Terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya. Jadi rezeki itu apapun yang diterima manusia itu rezeki. Tadi kan sudah dibahas ya, rezeki itu dalam pengertian luas itu apapun yang kita terima dari Allah sebagai pencipta, sebagai Rob ya, sebagai yang memberi atau yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, rezeki itu secara garis besar ada dua. Rezeki yang halal, rezeki yang haram. Jadi kalau ada orang dapat duit banyak karena korupsi, itu juga dia dapat rezeki berarti. Tapi rezekinya rezeki haram. Rezeki yang membuat dia berdosa.
Nah, yang kita maksud rezeki dalam tema kita ini atau yang disampaikan oleh para ulama kita, ustadz-ustadz kita itu kan maksudnya adalah bagaimana kita yakin dengan rezeki yang halal atau bagaimana kita selalu berupaya mendapatkan rezeki yang halal. Kalau rezeki yang haram itu pasti tidak usahlah kita usahakan gitu ya, karena itu pasti dosanya banyak. Nah, rezeki yang halal ini ya tentu harus dicapai dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan syariah. Nah, ini kalau misalnya tadi Bu Yani bertanya ada seseorang yang sebetulnya mampu, tapi dia mendapat bantuan pemerintah, berarti dia mendapatkan rezeki yang haram. Karena bukan haknya. Bukan haknya. Dia sudah mampu, tapi dia mengambil jatah orang miskin gitu, yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Apalagi sampai memalsukan data gitu. Nah, ini berarti dia mendapatkan rezeki yang haram. Sehingga rezeki ini mestinya tidak apa ya, tidak diterima ya, atau penghasilannya itu tidak diterima atau tidak memberikan berkah ya kepada anak dan istrinya, karena itu penghasilannya atau pendapatannya itu haram. Sama seperti korupsi juga kan, ya, itu adalah harta yang haram yang akan merusak kepribadian anak dan istrinya. Makanya kalau kita lihat para koruptor itu pasti keluarganya tuh hancur. Ya, coba Bapak dan Ibu perhatikan deh, ya, mereka yang kaya mendadak, ya, pegawai negeri biasa tapi punya mobil mewah, rumahnya mewah, dan kita 90% lah yakin ya bahwa dia itu hasil dari korupsi, ya, maka cepat atau lambat ibu-ibu, bapak-bapak akan melihat keluarganya hancur. Mungkin anaknya menjadi anak berandal, anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya, yang membuat masalah di lingkungannya, jadi preman misalnya, atau istrinya ya menjadi orang yang jauh dari Allah, tidak sholat, bahkan kemudian selingkuh. Ya. Ini kata hukum Allah itu adil. Ketika seseorang memakan makanan yang haram, maka ya dampaknya atau akibatnya akan muncul kesengsaraan. Ya. Belum lagi di akhirat nanti. Ya, di dunia saja sudah kita bisa lihat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya dari ini kebetulan saya lagi lihat ini ya Mas Irfan dari Ya, saya bacakan langsung aja ya. boleh Ustaz, boleh. Siap. Order yang justru datang di awal waktu sholat atau di waktu ngaji rutin itu sebenarnya rezeki atau ujian? Wah, ini Mbak, pertanyaan menarik ini. Pas orderan kan sekarang sedang susah, jarang pas ada atau datang misalnya pas ajan dan sejenisnya. Kalau saya perluas, nanti di bulan Ramadan ini banyak mereka yang bisnis online gitu, omsetnya meningkat. Misalnya jualan baju. Kalau bulan Ramadan, karena orang banyak beli baju, akhirnya omsetnya meningkat. Ya kan? Nah, itu ujian atau rezeki yang halal? Maka jawabannya adalah rezeki yang halal, Bapak dan Ibu. Ini patokannya ya, rezeki yang halal itu adalah rezeki yang tidak membuat kita jauh dari Allah. Tapi justru rezeki yang halal itu membuat kita dekat kepada Allah. Taqrabillah, ya, akrab kepada Allah. Itu saja patokannya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu dapat duit, bertambah-tambah duitnya, lalu semakin malas sholat, semakin malas baca Quran, semakin malas tahajud, itu berarti rezekinya tidak berkah. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa rezeki itu halal. Dan yang kedua juga harus berkah. Berkah itu berarti ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi hati-hati dengan tipu daya setan. Hati-hati dengan ujian dari Allah yang bisa membuat kita tergelincir dari jalan Allah. Tentu Allah menguji kita supaya kita nih makin mantap imannya, makin tidak tergoda dengan bujuk rayu setan.
Ya, ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat 29 ya. Surat 29 ayat 2 kalau nggak salah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji. Sama seperti orang sekolah, nggak mungkin seorang murid itu bisa mengklaim bahwa dirinya tuh pintar dalam mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu sebelum mengikuti ujian, mengikuti ulangan. Nah, begitu juga Allah. Allah akan menguji kita dengan berbagai ujian berupa kenikmatan dan musibah, sehingga kita tuh imannya itu iman yang sejati, iman yang hak kok ya, yang sebenar-benarnya iman. Nah, caranya yaitu tadi diuji, termasuk diuji dengan bisnis yang atau order ya, order yang tiba-tiba datang ketika kita mau sholat atau ketika azan berkumandang justru datang ya di WA kita order ya, yang harus cepat kita layani gitu. Padahal kita sudah mau sholat tepat waktu di masjid lagi. Atau nanti ini di bulan Ramadan, ya tiba-tiba ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisnis orderannya menjadi meningkat, ya, lalu akhirnya mengganggu kekhusyuan kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Akhirnya ibadah kita tuh hanya sekedar menahan lapar dan haus. Saum kita tuh hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ini ujian. Ya, kita harus berani tegas ya untuk menolak order-order semacam itu. Bukan berarti kemudian kita menutup dagangan kita di bulan Ramadan. Silakan aja dagang, silakan aja bisnis, tapi patokannya adalah jangan sampai kita tersibukkan dengan bisnis sehingga merusak ya target-target kita di bulan Ramadan. Ya, saum Ramadannya sering dibatalkan karena sibuk dalam perjalanan bisnis, kemudian tarawihnya juga terlewatkan karena lelah, ya, baca Qur'annya juga nggak sempat-sempat karena asik menghitung duit misalnya, atau membalas ya pesan-pesan order. Nah, pada saat itu kita harus beristighfar ya, astagfirullah, kita berlindung kepada Allah, nauzubillah min zalik, ya. Kita harus tegas berani untuk menghentikan atau menolak ya, untuk menambah omset bisnis yang membuat kita akhirnya lalai dari ibadah kita kepada Allah. Terutama di bulan Ramadan, bulan yang justru kita harusnya banyak beribadah ya. Apalagi Mas Irfan, ini ada pertanyaan lagi dari Dedi. Ya, Ustaz. Dedi. Kan zaman online, banyak penghasilan dari TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Bisnis secara umum, bisnis apapun gitu ya, secara umum itu hukumnya adalah mubah. Artinya boleh. Bisnis atau penghasilan menjadi haram ketika sudah diteliti ya, ditimbang-timbang lebih banyak mana manfaat dan mudaratnya. Dan itu yang bisa melakukan itu adalah lebih tepat adalah ulama ya, ulama yang disebut dengan mustahid ya, yakni ulama yang berhak beristihad mengambil fatwa ya, hukum fikih tentang haram, halal, wajib, sunnah, mubah, dan seterusnya. Nggak bisa sembarangan ya mengambil atau menghukumi atau berfatwa tentang fenomena bisnis yang modern yang tidak ada di zaman Rasul. Nah, penghasilan dari TikTok, YouTube, Facebook, Instagram itu nggak ada di zaman Rasul, sehingga butuh mustahid ya, butuh pendapat ulama yang memang dia khusus ya memiliki ilmu tentang fatwa ya, ilmu tentang bagaimana dia bisa berfatwa. Nah, setahu saya nih ya, ya, sependek pengetahuan saya lah ya, pendapatan dari
YouTube misalnya dapat AdSense, atau dari TikTok misalnya dapat endorse atau apalah istilahnya, saya juga nggak begitu memahami betul ya, karena saya belum berkecimpung dalam bisnis semacam itu pada dasarnya boleh. Ya, saya belum pernah mendapat sebuah tulisan ya dari ulama tertentu, ulama mutakhirin ya, ulama sekarang, atau fatwa bahkan dari MUI gitu, bahwa itu tidak boleh. Yang sudah pasti itu ya, yang sudah pasti bisnis yang sudah ada hukumnya, hukum keharamannya itu misalnya adalah bisnis MLM, multi level marketing dengan skema Ponzi. Skema Ponzi itu bisnis yang member get member. Jadi jual produknya itu hanya sampingan. Padahal kan yang namanya bisnis atau dagang itu jual barang atau jasa. Tapi itu menjadi hanya gimmick ya, atau gimmick ya, hanya sekedar kamuflase. Tapi yang dijual sebetulnya adalah member get member. Siapa yang bisa merekrut anggota baru kemudian memberikan setoran tertentu, maka setoran itu kemudian digunakan untuk membayar upline-nya ya, atau anggota yang lebih dulu bergabung di dalam bisnis MLM tersebut. Begitu seterusnya skema Ponzi, seperti yang dilakukan oleh Indra Kents, Doni Salmanan ya, dengan dengan tradingnya, dengan binomonya, dengan kriptonya itu yang membuat orang pusing gitu ya, dengan istilah-istilah yang ujung-ujungnya sebetulnya adalah setelah diteliti, dikuak ya oleh para ahli termasuk oleh kepolisian, ternyata itu adalah bisnis itu tadi ya, bisnis judi ya, bisnis judi atau bisnis dengan sistem skema Ponzi tadi ya, yakni member get member. Dan itu di dalam Islam haram ya. Kalau di dalam hukum di Indonesia ya tergantung ya. Kalau judi itu kan dan skema Ponzi itu udah dilarang di Indonesia ya, nggak boleh. Bisnis Indonesia di Indonesia itu sudah ada hukum positifnya yang melarang ya cara berbisnis dengan MLM, dengan member get member, apalagi dengan berjudi. Makanya ditangkap Doni Salmanan dan Indra Kents karena sudah terpenuhi ya pasal-pasal yang dilanggarnya dalam hukum positif di Indonesia. Kira-kira itu jawaban saya untuk Pak Dedi. Ya. Kecuali mungkin Pak Dedi atau Bapak dan Ibu yang lainnya di sini bisa memberikan saya referensi buku atau video yang menunjukkan bahwa menerima AdSense misalnya atau menerima endorse di TikTok, YouTube itu nggak boleh gitu. Tapi selama ini saya belum pernah mendapatkan ulasannya ya. Maksud saya belum pernah ada ulama atau MUI bahkan yang melarang. Karena memang itu masih dalam kategori mubah ya, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Halo? Ya, Ustaz. Mungkin kecuali kalau isinya yang tidak bermanfaat ya, Ustaz ya. Terlihat dari konten-kontennya ya. Oh, kalau itu lain soal ya. Lain soal, Ustaz. Yang membuat haramnya itu bukan AdSense-nya, bukan endorse-nya, tapi karena kontennya. Kontennya yang bermaksiat, kontennya yang isinya adalah membicarakan hal yang porno, yang melanggar syariat, ya. Perempuan-perempuan buka-bukaan misalnya, ya itu lain perkara. Itu bukan karena model bisnisnya ya, dengan AdSense tadi, tapi karena kontennya. Itu sih semuanya ya, bukan hanya bisnis, tapi juga hiburan-hiburan. Kalau ada kalau ada yang porno kan, itu juga haram hukumnya. Seperti itu. Termasuk ngeprank itu haram ya. Ngeprank. Jadi kalau kita ingin jadi YouTuber, Bapak dan Ibu di sini, tolong jangan kontennya itu isinya ngeprank, ya, bohongin orang lain, atau bercanda yang kelewatan.
Atau konten seperti beli mobil ya, padahal bohongan. Kan ada tuh, saya nggak usah sebut ya nama artisnya ya, termasuk Indra Kents. Saya sebut Indra Kents sama Doni Salmanan karena ini sudah populer, dan yang kedua karena mereka sudah ditangkap dan terbukti ya, walaupun belum sampai pengadilan tapi terbuktilah ya, mereka itu memang menipu dan berjudi. Jadi kalau yang belum ditangkap ya kita nggak boleh nyebut namanya ya. Nah itu kan Bapak dan Ibu bisa melihat tuh ada konten-konten dari artis tertentu, dari YouTuber tertentu yang seakan-akan beli barang padahal bohong-bohongan tuh ya, demi konten gitu. Nah itu juga nggak boleh ya. Kira-kira itu Mas Irfan. Siap Ustadz, alhamdulillah semakin jelas apa yang Ustadz jelaskan mengenai rezeki ini, bagaimana kita harus mencari bekerja di dalam surat At-Taubah tadi ayat 105, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Jadi kita harus fokus untuk mencari nafkah, dan insya Allah nanti untuk urusan hasil biarlah Allah yang akan memberikannya kepada kita. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, terakhir ada yang ingin bertanya? Ibu Leni? Ya, Ibu Leni? Ya, mau nanya nih Ustadz, agak Ya. menyimpang sedikit. Misalnya kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan bekerja, itu gimana Ustadz? Ada orang yang Dia tuh bekerja lalu meninggal, gitu ya, Ibu Leni ya? Ya. Oke, siap. Silakan Ustadz. Kalau dia bekerja dengan niat ikhlas, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, kan bekerja itu harus 3 ya yang terpenuhi. Niatnya billah, caranya billah, dan tujuannya adalah ilallah. Nah, dengan kata lain bekerjanya itu dalam rangka ibadah. Ya, ibadah mahdoh, ya. Maaf, ibadah goiro mahdoh, ibadah umum. Saya ulangi ya. Mari kita melakukan apapun, termasuk ibu-ibu kalau masak di dapur gitu ya. Apapun kerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil, tolong niatnya itu karena Allah. Dilakukan sesuai dengan cara-cara Allah. Dan ditujukan untuk Allah. Ya, tadi itu ya, billah, ilallah. Saya ulangi ya, billah, ilallah. Niatnya adalah billah, caranya adalah billah, dan hasilnya atau tujuannya adalah ilallah. Kalau itu kita lakukan dalam bekerja, kemudian kita wafat atau meninggal di tempat kerja, insya Allah itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya, jadi akhir yang baik. Dan insya Allah masuk surga. Ya, karena berada di dalam di dalam kondisi bersih ya, atau ikhlas. Illa man atallahi biqalbin salim. Yang masuk surga itu kata Allah dalam surat 26 ayat 89 adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya ikhlas. Ya, makanya kita minta sama Allah supaya kita tuh ketika meninggal ya dalam keikhlasan. Atau dengan kata lain dalam kondisi ya tadi itu ya, sedang melakukan sebuah perbuatan atau sebuah amal ya, billah, dan ilallah. Ya, jangan khawatir, yakinlah bahwa orang yang semacam itu meninggal dalam posisi sebaik-baiknya meninggal ya, atau dengan kata husnul khotimah. Ya, kecuali ya, mohon maaf, kecuali kalau misalnya ya tadi itu ya, kalau misalnya kita tidak niatnya bukan billah, caranya juga haram misalnya, sedang korupsi meninggal gitu misalnya, itu lain soal. Oke, kira-kira itu Bu Lina, Bu Leni. Ustadz. Ya, Mas Irfan. Bu Leni, gimana? Ya, terima kasih Ustadz. Oh iya, alhamdulillah, sama-sama Bu Leni.
Ya Ustadz, sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan tambahan Ustadz, mengenai dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Ustadz. Jadi ana inda zoni abdibi, itu prinsip. Aku, kata Allah, berada pada sangka hambaku. Saya sendiri menjadi saksi ya, atau menjadi bukti dari kebenaran ana inda zoni abdibi. Aku berada pada sangka hambaku. Kalau kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, sebagaimana surat 47 ayat 7 ya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita yakin itu, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hidup kita akan selalu penuh dengan surprise, kejutan-kejutan yang membahagiakan. Hidup kita akan insya Allah berakhir happy ending, ya, akhir yang membahagiakan. Itu yakinlah, Bapak dan Ibu. Jadi musuh kita sebenarnya untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah, termasuk ayat rezeki, itu adalah keyakinan. Ya. Keyakinan datang dari Allah, keraguan-raguan itu datang dari setan yang terkutuk. Maka tugas kita, PR kita adalah terus yakin. Jangan mau diganggu oleh godaan setan untuk ragu-ragu, apalagi sampai protes kepada Allah. Ya. Insya Allah cepat atau lambat hidup kita akan penuh dengan berkah. Itu saya alami ya, saya alami. Ya, anak saya banyak, istri saya tidak bekerja, dan saya pegawai negeri, ya, yang penghasilannya sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah, ya, bisa hidup dengan, ya, kaya tidak, tapi hidupnya pas-pasan tadi itu ya, pas mau ini dan itu, pas alhamdulillah ada rezekinya, ya, sehingga hidup seorang muslim itu yang baik adalah hidup yang penuh dengan kejutan. Ibarat nonton film, filmnya seru, ada surprise. Tapi hidup yang membosankan, yang membuat orang itu stres, sengsara, sedih, banyak gabutnya kalau kata anak muda, itu adalah hidup yang flat, yang terlalu rasional. Ya, kalau kita melakukan A, pasti hasilnya B. Ya, seakan-akan kita nggak merasakan kehadiran Allah. Ya, tapi hidup yang nikmat itu hidup yang penuh dengan keajaiban, sehingga Allah itu terasa hadir dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita. Nah, itulah hidup yang menarik. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dikarunia Allah hidup yang ajaib tadi, sehingga hidup Bapak dan Ibu menarik dan bahagia. Kira-kira itu tambahannya, Mas Irfan? Jam dulu, Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tambahan kesimpulannya mengenai bagaimana hakikat rezeki ini supaya kita hidup ini lebih menarik tadi. Apa yang Ustaz bilang, bukan hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi Betul. 1 tambah 1 sama dengan 11.